warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Segala puji nantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia nikmatnya, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, yaitu nikmatul iman wal Islam, dan tentunya nikmat yang paling mulia setelah kedua nikmat tersebut yaitu nikmatul istiqomah, yaitu diberikannya kita nikmat istiqomah dalam setiap ketaatan kita kepada Allah SWT. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Rekan-rekan semuanya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang ada di Masjid Al-Mahdi di Tanah Uzlah maupun yang berada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan atau menonton kajian tadabbur yang sudah menjadikan kegiatan rutin yang diadakan di Masjid Al-Mahdi Tanah Uzlah. Pada kesempatan malam ini, insya Allah saya akan mencoba membacakan satu ayat. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dengan kita mentadaburi ayat per ayat dari Al-Quran, mudah-mudahan Allah memberikan kepada hati-hati kita semua hati yang lembut, yang bisa atau diberi taufik untuk mengamalkan daripada apa yang telah kita ketahui. Karena tujuan utama Al-Quran itu ditadaburi, bukan sebatas dibaca atau dihafal. Karena betapa banyak orang yang menghafal membaca Al-Quran tapi ketika mereka tidak berusaha mentadaburinya, maka hafalan mereka ya tidak membekas pada jiwa-jiwa dan akhlak-akhlak mereka. Baik, pada kesempatan ini saya mencoba membacakan satu ayat daripada surat Al-Maidah, yaitu ayat ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Karena saya nggak bawa kacamata jadi pakai mushafnya yang besar. Nah, bukan jadwal saya, sebetulnya jadwal Ustaz Pak Setiawan. Ini pun masih agak buram. Pada ayat ini Allah SWT berfirman, ini apa ini? Surat apa bisa? Oh ya, apa ya? Al-Maidah ayat 91. Ini kayak terjemahnya kayak beda dulu. Dicek ayat 91. Enggak, sama. Sama. Ini.
Udah. Ya segitu. Ada ya? Ada lagi. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak memberikan permusuhan dan kebencian di antara kalian, lantaran kalian meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari perbuatan atau perbuatan tersebut, yaitu perbuatan dosa tersebut. Di sini ya, ayat Al-Maidah ayat 91 ya. Syaitan yaitu ingin, tujuan utamanya itu agar manusia menjadikan mereka adanya permusuhan dan kebencian. Di antara pagar utamanya syaitan menjadikan manusia saling bermusuhan yaitu perbuatan dosa, yaitu meminum minuman khamar ataupun berjudi. Akan tetapi yang ingin saya garis bawahi pada ayat ini yaitu permusuhan dan kebencian dari sisi yang lebih halus. Karena makar syaitan itu begitu banyak ya. Dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam pintu, dari berbagai macam segmen, dari berbagai macam celah. Sehingga yang ingin saya garis bawahi di sini yaitu perkara-perkara syaitan, makar-makar syaitan yang lebih halus daripada minum khamar dan berjudi. Karena permusuhan dan kebencian di antara kita, di antara kaum muslimin, kaum mukminin, merupakan awal retaknya ukhuwah jamaah ya. Ketika sudah ada keretakan di antara ukhuwah, maka yang terjadi adalah merusak hubungan hati. Misalkan di antara kita sudah ada keretakan di antara hati kita ya. Sehingga contoh misalkan si A memiliki rasa tersinggung oleh si B atau bersudon, berburuk sangka, maka ini adalah salah satu bentuk makar syaitan ya. Masuk pada perkara yang halus, yaitu menjadikan adanya perselisihan, kebencian di antara sesama kita. Sehingga ketika keretakan hati atau hubungan hati sudah rusak ya, maka kebenaran akan sulit diterima olehnya. Misalkan si A merasa tersinggung oleh si B atau bersudon kepada si B ya, di antara kita misalkan. Maka ketika si B memberikan kebenaran kepada si A, maka si A merasa berat ya terhadap kebenaran tersebut.
karena sudah ada kertak hatinya, ya. Atau ketika si B memberikan nasihat, maka akan menjadi beban bagi si A tersebut, ya. Ini merupakan salah satu makar syaitan, ya, yaitu ingin menjadikan sesama kita, ya, yaitu adanya permusuhan dan saling kebencian. Oleh karena itu yang perlu diwaspadai oleh kita yaitu perkara-perkara yang kecil, ya, entah itu tersinggung ataupun berburuk sangka, ya, maka ini harus kita waspadai, ya, karena ini merupakan umpan bagi syaitan untuk merusak hubungan di antara kita. Itu diantaranya bentuk makar syaitan, ya, yang lebih halus daripada diawali dengan minuman khamar. Kemudian timbul pertanyaan di antara kita, bukankah katanya tipu daya syaitan itu lemah? Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, inna kaida syaitan kana do'ifa, bahwasanya makar syaitan itu lemah. Lemah bukan berarti syaitan tidak mampu menggoda kaum muslimin, anak Adam. Melainkan sebagian ulama salaf menafsirkan bahwasanya lemah itu ketika kita menghadapinya dengan kekuatan, yaitu kekuatan iman. Maka tipu daya syaitan itu akan lemah. Akan tetapi ketika tipu daya syaitan tersebut bukan dilawan dengan kekuatan iman, maka disitulah makar syaitan akan menjadi kuat. Jadi diikuti. Misalkan ketika kita tersinggung, diikuti. Kok Bu Kasa ini nyontohin saya aja nih, misalkan, ya. Nah, ini tersinggung kan, nah, terus diikutin terus, mentang-mentang misalkan ngajar atau apa, sudah itu, nah, tersinggung, mengikuti perasaan-perasaan tersinggung tersebut atau berseudon gitu kan. Nah, ini merupakan makar syaitan, ya, yang akan menjadikan makar syaitan lebih kuat, ya. Tetapi ketika kita menepisnya, kita kedepankan 1001 alasan untuk berhusnudon, maka makar syaitan akan menjadi lemah. Berbeda ketika kita terus mengikuti makar syaitan, maka akan menjadi kuat. Oleh karena itu, ya, perkara ini menjadikan salah satu makar syaitan yang lebih halus, ya. Oleh karena itu syaitan menang bukan karena powernya, akan tetapi karena halusnya, sehingga kita tidak sadar, ya. Sehingga kita tidak sadar mengikuti makar syaitan tersebut. Itu jadi sebagian ulama menafsirkan bahwasanya tipu daya syaitan itu lemah, disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa kalau tidak salah, karena ketika kita menghadapinya dengan kuat, dengan keimanan, bukan dengan diikuti. Maka ketika makar syaitan diikuti, perasaan was-was, perasaan suudon, perasaan tersinggung, kita ikutin terus, maka disitulah makar syaitan akan menjadi sebuah kekuatan. Kemudian juga bahwasanya makar syaitan bukan hanya dari bisikan hati, tetapi membuat persepsi-persepsi yang keliru, ya, atau janji-janji palsu, ya, sebagaimana dikisahkan, ya, di dalam kisah, yaitu ketika syaitan membisikkan kepada Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa untuk memakan buah khaldi, ya. Dengan alasan apa? Dengan persepsi apa? Bahwasanya tidaklah Allah, tidaklah Tuhan kalian, katanya, mencegah kalian untuk memakan atau mendekati pohon tersebut, ya, melainkan agar kalian tidak menjadi dua malaikat ataupun kekal di dalamnya. Nah, ini adalah kemaksiatan yang dibungkus oleh janji palsu oleh syaitan. Jadi syaitan memberikan makarnya berupa persepsi yang keliru, ya. Sehingga dengan makar tersebut, ya, maka Adam dan Hawa tergelincir. Bahkan setan bersumpah bahwasanya dia bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwasanya aku adalah penasihat bagi kalian. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf, ya, tentang makar syaitan berupa persepsi atau membungkus kemaksiatan dengan janji yang cantik, janji yang indah, seperti bahwasanya akan menjadi malaikat, kemudian mereka akan kekal di dalam surga. Dan di antara makar syaitan, ya, yang halus, ya, atau bahwasanya kita jangan merasa aman dari makar syaitan, karena makar syaitan itu tetap konsisten. Dia berbagai macam cara melancarkan, ya,
untuk menjerumuskan kaum muslimin, menjerumuskan kita ya, dari mulai saling curiga ya, kemudian rasa ketersinggungan. Nah, sebagaimana tadi disebutkan di taklim pada asar ya oleh Bang Jul ya, kita harus banyak-banyak memaklum di antara kita ya, baik yang berkaitan dengan fisik atau ucapan pribadi, maka ini merupakan celah syaitan ya, agar adanya rusak hubungan di antara kita ya, seperti itu. Dan juga di antara makar syaitan yang halus ya, yang menjadi makar syaitan ya, yaitu syaitan bisa masuk ke dalam mimpi-mimpi seseorang ya, sehingga sebagian atau Ibnu Syirin menyatakan bahwasanya ketika beliau ada yang melapor tentang mimpi-mimpi yang buruk, maka beliau tidak serta-merta mentakwilkannya, karena beliau mengetahui bahwasanya salah satu makar syaitan bisa menyusup dalam mimpi seperti itu. Nah, sehingga seperti ketika Kang Diki mendapatkan mimpi-mimpi yang buruk, beliau tidak langsung ya mentakwilkannya, atau ya, beliau bahkan men-skip ya, khawatir kan seperti itu, dan beliau berusaha untuk mencegahnya. Nah, begitu juga ini ya, yang dicontohkan oleh Ibnu Syirin ya, ketika ada yang melapor tentang mimpi-mimpi yang buruk ya, apalagi berkaitan dengan kecurigaan terhadap seorang ya, maka beliau tidak serta-merta mentakwilkannya. Nah, beliau karena mengetahui ya, dari sisi inilah setan bisa masuk merusak hubungan di antara kaum muslimin, di antara kita ya. Karena itu karena mimpi merupakan perkara yang gaib dan yang halus, setan lebih halus lagi bagaimana menjerumuskan manusia ya, bagaimana menjerumuskan kita. Lebih-lebih kita di sini sudah percaya dengan al-mubasyirat ru'yatus shadiqah, maka setan pun serta-merta dia akan melancarkan dari sisi ini ya. Ketika setan tidak berhasil menjerumuskan kita dari sisi syirik, dari sisi kebidahan, maka ada celah dari sisi al-mubasyirat, dari sisi mimpi-mimpi ya, kepada kita ya. Oleh karena itu, ketika kita mendapat mimpi, maka berhati-hatilah ya dalam mentakwilkannya seperti itu. Apalagi berkaitan dengan misalkan kecurigaan dan semacamnya. Dan di sini dicontohkan oleh Ibnu Syirin sendiri. Beliau seorang ahli tafsir dalam mimpi. Di dalam sebuah keterangan misalnya beliau menyebutkan ketika ada yang bermimpi kemudian melaporkan kepada beliau, beliau tidak langsung mentakwilkannya. Jadi Ibnu Syirin tahu ya bahwasanya dari sisi ini syaitan bisa masuk merusak hubungan sesama kaum muslimin. Oleh karena itu beliau memotong pintu ya dari celah ini ya. Beliau tidak langsung mentakwilkannya. Beliau mengkat dari sisi ini. Karena beliau tahu ya, beliau seorang ulama seperti itu. Inilah diantara bentuk-bentuk makar syaitan. Bahwasanya dari ayat tadi ya, kita bisa mengambil pelajaran syaitan musuhnya bukan terhadap akal saja, melainkan terhadap hati ya. Ketika hati kita sudah disusupi oleh syaitan, adanya permusuhan kebencian ya, seperti perasaan suudon, kemudian kita merasa sering tersinggung ya, maka itu adalah bentuk-bentuk makar syaitan yang kita harus waspada, dan juga kita harus optimis. Artinya dalam perkara ini kita harus tawasud tengah-tengah, tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh meremehkan. Misalkan berlebih-lebihan, tersinggung sedikit ya, langsung main perasaan, atau ketika ada perasaan buruk sangka diikutin terus. Misalkan ketika di sini misalkan ambil memberikan suatu keputusan karena tidak sesuai dengan hati kita, maka berburuk sangka. Ini tidak boleh ya, apalagi terus diikutin terus. Atau juga meremehkan, misalkan saya nggak mungkin ya, misalkan Abu Kasa begini. Nah ini adalah meremehkan. Yang namanya manusia ya bisa tergelincir ya, artinya tidak boleh meremehkan seperti itu. Dalam perkara ini kita berada di jalan tengah, artinya waspada terhadap makar syaitan dan juga kita tidak boleh meremehkan. Artinya siapapun di sini bisa tergelincir ya. Oleh karena itu pentingnya kita saling menasihati di antara kita, saling menasihati dan saling mengingatkan. Dan juga dari pelajaran ayat ini bahwasanya
Oleh karena itu, jika mimpi membuat kita benci terhadap seorang, curiga terhadap seorang, maka itu bisa kemungkinan adalah bisikan-bisikan syaitan. Bagaimana dia menyusup dari pintu yang halus. Dan juga syaitan ya, tidak butuh bukti ya. Cukup dia menjadikan atau menyusup dari sisi perasaan dan juga persepsi-persepsi. Ya, terkadang seseorang ya berselisih bukan karena perkara yang nyata, melainkan sebelumnya diawali dengan persepsi yang keliru. Dari sisi inilah, dari mulai persepsi yang keliru ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah azan Isya ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat khusus untuk saya pribadi dan juga umumnya untuk saudara-saudara semua. Dan mudah-mudahan kita semua di sini dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai macam makar syaitan, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Ya, baik dari syaitan itu sendiri ataupun dari kalangan manusia ya. Karena kita di sini ya sudah sedikit dan terasing, maka senantiasa kita menjaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan sampai kita di sini sudah sedikit ya berselisih ya, yang menjadikan perjuangan kita artinya melemah gitu. Walaupun memang takdirnya insya Allah sampai kepada titik akhir perjuangan, tapi secara person ya kita tidak ada yang aman secara person ya. Dan karena itu banyaklah kita berdoa kepada Allah agar kita semua diberikan keistiqomahan dan diberikan ukhuwah ya, ukhuwah yang kuat, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, sehingga kita bisa sampai ya kepada akhir perjuangan kita ya. Nah, seperti itu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.